Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pino Susanto, mahasiswa magang Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan berikan layanan dasar bidang layanan pribadi tentang konsep diri. Sebelum sebelum pemberian materi lebih lanjut, alangkah baiknya berdoa sebelum lanjut terhadap materi yang akan saya berikan. Selanjutnya, saya ingatkan kembali, pada masa darurat COVID-19 ini atau pada masa pandemi ini, saya harapkan para peserta didik atau para siswa adik-adik sekalian selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Nah, langsung saja kita maju ke konsep diri remaja. Pengertian dan komponen konsep diri. Para ahli psikologi dan komunikasi memberikan rumusan tentang konsep diri sebagai berikut. Konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan dan penghargaan atau perasaan seorang tentang dirinya sendiri. Menurut R.H.D.J. Sinurajat, konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri atau penerimaan diri. Konsep ini meliputi semua keyakinan, penilaian tentang diri sendiri. Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, siapa diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain pada diri individu. Menurut Mulyana 2000 halaman 7. Komponen konsep diri. Komponen konsep diri antara lain, gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi kegiatan performance, potensi tubuh, persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis beberapa jauh perilaku tersebut. Peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Sehubungan dengan konsep diri, beberapa hal mulai berkembang pada masa remaja, antara lain pengetahuan tentang diri sendiri bertambah, harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan muncul, terjadi penilaian diri sendiri atas tingkah laku, cara mengatasi kehidupan. Ada 3 dimensi konsep diri, yakni pengetahuan tentang diri sendiri. Dalam benak pikiran seorang telah memiliki data tentang siapa dirinya. Semakin banyak tahu tentang deskripsi diri, akan semakin baik konsep dirinya. Contoh, saya Hartini, kelas 1 SMK, pendiam, mudah tersinggung, pintar, jago matematika, hemat, serta kurang pede. Wawasan tentang diri ini semakin lama semakin luas sesuai dengan diminta konsep dirinya. Penghargaan terhadap diri sendiri disebut dengan diri ideal, yakni harapan dan kemungkinan dirinya menjadi apakah sesuai dengan idealismenya. Penilaian terhadap diri sendiri, disadari atau tidak, setiap kita selalu menilai diri sendiri, khususnya menilai setiap langkah, setiap tingkah laku kita. Contoh, tingkah laku belajar yang menghasilkan nilai raport raport A ini berasal raport E ini berarti gagal. Mengapa bisa terjadi? Hasil penilaian antara harapan yang dibentangkan dengan fakta yang ada di dalam diri kita akan menghasilkan rasa harga diri. Semakin lebar ketidaksesuaian antara harapan dan keyakinan diri, maka semakin rendah rasa harga dirinya, rasa percaya dirinya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Konsep diri bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil belajar. Semenjak manusia mengenal lingkungan hidupnya, sejak itu pula ia belajar banyak hal tentang kehidupan. Ada berbagai faktor yang cenderung menimbulkan perasaan positif, bangga, senang, maka muncullah konsep diri yang positif.
Proses pembentukan konsep diri. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seseorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap diri yang terbentuk. Sikap respon orang tua di lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Johari Window atau jendela Johari. Joseph Love dan Harrington Ingham mengembangkan konsep Johari Window sebagai perwujudan bagaimana seorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela tersebut terdiri dari 4 matriks, masing-masing sel kemungkinan daerah sel diri, baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Keempat sel tersebut diantaranya daerah publik, daerah buta, daerah tersembunyi, dan daerah tidak disadari. Di sini ada konsep Johari Window. Jendela Johari dikembangkan yang menggambarkan pengenalan diri kita, di antara lainnya jendela terbuka. Jendela terbuka, hal-hal ini kita tahu tentang diri sendiri tapi orang lain pun tahu, misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Jendela tertutup, hal-hal mengenai diri kita tahu apa orang lain yang tidak tahu, misalnya perasaan, pendapatan, kebiasaan, dan sebagainya. Jendela buta, hal-hal yang tidak tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu, misalnya hal positif dan negatif. Jendela gelap, hal ini mengingatkan diri kita tersendiri maupun orang lain tidak tahu, adalah misteri dalam kehidupan. Jika kita ingin benar-benar mengakui sifat diri kita, maka kita harus membuka jendela tersebut selebar mungkin. Kita membuka semakin mengerti siapa diri kita. Ada beberapa cara untuk kita agar membuka jendela itu selebar mungkin. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka pada orang lain. Bersikaplah apa adanya, karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat, maka kita akan mulai biasa menjadi diri kita sendiri. Mau menerima saran maupun kritik dari orang lain, baik kritikan negatif ataupun positif. Cobalah untuk berteman baik siapa saja, jangan hanya ada satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Sekian pemaparan dari saya atas materi tentang konsep diri remaja. Semoga dengan setelah mendengar beberapa materi ini, kita bisa mengenal diri kita siapa saja, sehingga kita mampu memposisikan diri kita sebagaimana pada mestinya atau situasi kondisi tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.